Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Nurkosin, JKP Angkatan 11 dari SD Negeri 1 Banjaranyar, Kabupaten Nganjuk. Pada kali ini, saya akan mencoba menerangkan tentang demonstrasi kontekstual, yaitu penerapan segitiga restitusi dari modul 1.4 Budaya Positif. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi sendiri yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses dari belajar. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Eka memukul Cindy karena Cindy memanggil dirinya dengan nama orang tuanya. Guru memanggil keduanya ke ruang guru, menegur dan memberikan pembinaan bahwa memanggil seseorang dengan nama orang tuanya dan memukul adalah tindakan pembulian dan memberikan pengertian bahwa tindakan ini tidak dibenarkan. Cindy, ada apa ini? Kok saya dengar dari teman-temannya kalian berkelahi ya? Ada yang mau cerita? Ya. Dipukul sama Eka. Ya Eka, apakah benar yang kamu lakukan itu? Benar. Kenapa kamu memukul Cindy? Karena Mbak Cindy lagi dengan orang tua. Oh, berarti Cindy memanggil kamu dengan nama orang tua kamu. Ya, apakah itu benar Cindy? Benar. Kenapa tidak? Katanya Eka, kamu memanggil Eka dengan nama orang tua. Soalnya saya kemarin juga dipanggil dengan nama orang tua saya dan saya membalaskan. Oh, kamu kemarin dipanggil dengan nama orang tuamu. Orang tua akhirnya kamu sekarang membalas. Ya, itu setiap orang itu pasti memiliki rasa celah. Ya, karena dipanggil dengan nama orang tua. Terus tindakan kamu apa yang kamu lakukan tadi, Kak? Memukul. Ya, apakah kebiasaannya kamu memukul? Ya, kenapa kok saat itu kamu memukul? Karena habis dimarahin orang tua. Oh, kamu tadi habis dimarahin orang tua sebelum berangkat. Berarti kamu emosi, kamu mencari pembalasan seperti itu. Ya, setiap orang itu pasti punya emosi. Ya, emosi itu tidak salah. Ya, ketika kita kecewa, ketika kita marah, boleh, itu adalah manusia. Kalau manusia tidak marah, tidak malah bukan manusia itu. Ya, tetapi kemarahan itu tidak boleh dilampiaskan ke temannya. Ya, nah, apakah setiap hari kamu seperti itu, Eka? Tidak toh, ya. Pak Dedi lihat setiap hari itu kamu orangnya ceria, kamu suka menolong temanmu, ya. Terus, apakah tindakanmu itu dengan memukul temanmu itu sesuai dengan hati nuranimu? Tidak.
Tidak. Iya. Terus gimana, Cindy? Apakah kamu biasa memanggil teman-temanmu dengan nama orang tuanya? Tidak. Ya. Terus kenapa kamu lakukan? Membalas itu tadi ya. Ya, karena membalas. Baiklah. Jadi kita itu tidak boleh membalas. Oke? Jadi kalau kita dibuat kejelekan sama temannya, jangan kita balas dengan kejelekan, jangan kita balas dengan keburukan, tapi kita balas dengan kebaikan. Apakah dengan berkelahi itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, iya, karena keyakinan kelas kita adalah saling menghormati, saling menghargai, saling membantu temannya. Baiklah, jadi kalian sudah tahu toh keyakinan kelas kita, sudah tahu apa yang kalian lakukan itu benar atau salah? Salah, oke. Terus saya kalau sudah tahu yang kalian lakukan itu salah, terus bagaimana sekarang tidak lanjutnya, Eka? Meminta maaf. Kemudian Cindy apakah juga merasa bersalah? Iya, merasa bersalah. Terus apa yang akan nanti kamu lakukan? Meminta maaf. Baiklah, semua sadar akan kesalahannya ya. Sadar mau memperbaiki diri, ya. Terus nanti kalau kedepannya ada hal semacam itu, apa yang kamu lakukan? Misalkan nanti terjadi lagi, misalkan kamu dipanggil dengan nama orang tuamu tidak sesuai dengan namamu, apa yang akan kamu lakukan? Ya, kamu bisa menghadap ke Pak Dedi, ya. Jadi nanti biar yang manggil dengan nama orang tuanya Pak Dedi Teguh. Seperti itu. Baiklah, kalau sudah sama-sama menyadari kesalahan, apa yang akan kalian lakukan? Minta maaf. Baiklah, sudah plong nggih hatinya nggih. Cindy masih ada dendam? Tidak. Eka masih ada dendam? Baiklah, kalau sama-sama sudah tidak ada dendam, silakan meminta maaf dengan salaman. Ayo sekarang bisa meminta maaf sama ya, gimana? Ya, baiklah, semuanya kalau sudah meminta maaf, Pak Dedi harap kesalahan ini tidak diulangi lagi. Bisa nggih? Bisa. Baiklah, terima kasih karena sudah mau didengarkan. Ya, terima kasih. Ya. Kasus kedua. Rian sering membolos sekolah sehingga dia banyak tertinggal pelajaran. Padahal Rian termasuk murid yang pandai. Saya Rian. Kenapa sudah tahu dipanggil Pak Dedi ke sini? Belum tahu ya. Kamu sering tidak masuk sekolah ya? Ya. Kenapa sering tidak masuk sekolah? Karena tidak ada yang membangunkan. Loh, tidak ada yang membangunkan. Nah, emang orang tuanya kemana? Pasar Ke pasar. Jam berapa berangkat ke pasar? 4. Jam 4 pagi. Ya, terus kamu karena tidak ada yang membangunkan, akhirnya tidak masuk sekolah. Ya. Apakah hal itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Bahwa keyakinan kelas kita adalah aktif mengikuti pembelajaran. Ya, kali kemarin kan sudah disepakati toh? Ya, dan kamu sendiri setuju toh? Iya. Terus kalau pagi ini sering tidak masuk sekolah karena tidak ada yang membangunkan, kamu kalau malam biasanya tidur jam berapa? 11. Loh, tidur jam 11 malam.
Apa yang kamu lakukan sampai tidur jam 11 malam? Main HP. Loh, apakah orang tua kamu tahu bahwa kamu main HP sampai jam 11 malam? Tahunya masuk ke Kamar. Tahunya masuk ke kamar dan tidur. Ya, kira-kira dengan tidur jam 11 malam itu berakibat atau tidak bagi kamu? Berakibat. Akibatnya apa? lambat. Iya, bangun kesiangan. Iya. Iya, bangun kesiangan, akhirnya mau berangkat ke sekolah malu. Akhirnya nggak masuk sekolah. Terus kalau sudah seperti itu, artinya kamu ketinggalan pelajaran atau tidak? Ketinggalan pelajaran. Ketinggalan pelajaran. Kalau ketinggalan pelajaran, kira-kira nanti kamu waktu ada ulangan bisa atau tidak? Tidak. Tidak bisa. Nah, nanti kalau tidak bisa, akibatnya apa? Nilainya 0. 0, jelek. Ya, siapa yang rugi? Saya sendiri. Iya, yang rugi kamu sendiri, bukan temannya, bukan Pak Dedi, bukan orang tuanya. Ya, kalau sering-sering seperti itu nilainya jelek terus, kira-kira berdampak lagi atau tidak? Berdampak. Dampaknya nanti bisa tidak naik kelas. Kalau tidak naik kelas, kira-kira yang malu siapa? Saya sendiri, Pak. Saya sendiri. Selain itu, siapa lagi yang malu kira-kira? Orang tuanya. Orang tuanya pasti akan malu. Baiklah. Terus berarti kamu sudah menyadari kesalahanmu ya? Ya, sudah menyadari kesalahanmu bahwa sering tidak masuk sekolah akan berakibat dampaknya ke diri kamu sendiri. Ya. Terus kalau sekarang kamu sudah menyadari kesalahanmu, apa yang akan kamu lakukan? Adanya alarm jam 6. Oh, disetel alarm HP-nya. Selain itu, Tidak mengambil terlalu malam. tidak terlalu main HP terlalu malam. Kira-kira jam berapa maksimal itu seorang siswa itu harus segera tidur? Jam 9. Iya, betul sekali, maksimal jam 9. Terus kira-kira juga kalau main HP, sering main HP terus baik atau tidak bagi kesehatan? Tidak baik, terutama kesehatan apa? Mata, betul sekali. Jadi kamu kan masih muda, masih perjalanan jauh, ya, dieman, ya, dijaga mata, dijaga. Nanti kalau sudah kena sakit mata, yang minimal nanti pasti akan berpengaruh, kalau lama-lama berpengaruh pada ini jarak pandang. Nanti akhirnya kamu bisa kena min atau plus, ya. Kalau sudah kena min atau plus berarti harus pakai alat bantu tambahan. Apa? Kacamata. Kacamata, betul sekali. Dan kacamata itu juga biayanya tidak murah. Nah, berarti kamu nanti sesuai dengan keyakinan kelas akan aktif masuk deh. Ya, berjanji ya. Ya, berarti apa tadi? Mau nyetel alarm. Jam berapa kira-kira kamu setel alarmnya? Jam 6. Baiklah. Berarti kalau sudah begitu, nanti Pak Dedi akan memantau. Kamu sudah menyadari kesalahanmu sendiri ya. Iya. Terima kasih Rian karena sudah menyadari kesalahan dan berjanji untuk tidak sering bolos sekolah lagi, juga berjanji tidak main HP sampai malam, juga akan berusaha bangun pagi dengan cara menyetel alarmnya. Itu Pak Dedi tunggu janjinya, karena sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita adalah aktif masuk pembelajaran, tidak datang
toh yang usul itu tidak datang terlambat itu. Ya, Pak Dedi masih ingat. Baiklah, terima kasih karena sudah mau datang ke Bapak Dedi. Pak Dedi yang mengingatkan, tapi kamu juga harus berjanji mau berusaha, ya. Itu. Terima kasih, Rian. Ya. Saya senang dengan cara Pak Dedi mendamaikan kasus saya. Beliau tidak langsung memarahi tapi menggunakan cara yang tidak menyakiti hati saya. Terima kasih Pak Dedi telah menegur dan mengingatkan saya sering membolos dengan tidak memarahi saya tetapi mengajak untuk kebaikan saya sendiri. Terima kasih. Salam bahagia.